ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Pengacara Brigadir Yosua alias Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, menyebut 4 rekening milik kliennya diduga dicuri oleh Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawannya. Selain itu, dikatakan ada transaksi pengiriman uang 200 juta pada 11 Juli, padahal Brigadir J sudah meninggal. Seperti yang saya katakan lalu, ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. HP, ATM-nya di 4 bank, laptop bermerek Asus dan sebagainya, kata Kamarudin di Gedung Bareskrim Polri Selasa 16 Agustus. Kamarudin mengatakan ada transaksi setelah Brigadir J tewas, tepatnya pada 11 Juli 2022. Rekening Brigadir J disebutnya melakukan penerimaan uang ke salah satu tersangka. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi. Orang mati mengirimkan duit, nah kebayang nggak kejahatannya, kata Kamarudin. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Itu masih transaksi orang mati, mengirim duit. Nah, terbayang nggak kejahatannya? Orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang, mengirim duit ke rekening salah satu tersangka. Ajaib toh? Nah, itulah Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, dia mengatakan hal ini tentu merupakan kejahatan yang melibatkan perbankan. Dia menyebut ada uang sebesar 200 juta yang mengalir ke salah satu tersangka dalam kasus ini. Penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J terus berjalan dan tampak mulai mengarah kepada istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kecurigaan tentang apa peran Putri dalam perkara itu mulai mencuat setelah Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan kepada Putri yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, dari hasil pendalaman, penyidik memutuskan menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo. Mereka juga menghentikan laporan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dengan pelaku Brigadir J. Andi menyatakan 2 kasus tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga pengusutan terhadap 2 laporan tersebut dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Andi dalam jumpa pers di Mabes Polri. Kita anggap 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian dari upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan dari kasus 340. Andi melanjutkan, semua penyidik yang menangani 2 laporan polisi tersebut akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus Polri. Laporan awal dugaan 2 tindak pidana berbeda itu dibuat oleh Putri dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Bribtu Martin Gabi. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membeberkan sejumlah kejanggalan yang membuat mereka menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Dalam jumpa pers di gedung LPSK pada Senin, Hasto mengatakan Putri mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sejak 4 Juli. Menurut Hasto, kejanggalan pertama adalah LPSK menerima 2 permohonan lain yang diajukan Putri, yakni masing-masing tertanggal 8 Juli 2022 dan ada yang berdasarkan pada laporan yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan tertanggal 9 Juli. Menurut Hasto, kejanggalan dari permohonan Putri adalah keduanya memiliki tanggal yang sama. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menjadwalkan pemeriksaan Putri terkait kasus kematian Brigadir J.